Nah, jadi kenapa sih kita mau bahas topik ini? Karena pertama, alasannya itu yang pertama karena sekarang yang semua orang udah tahu ya, kondisi saat ini itu lagi di kondisi yang disebut normal atau era baru. Nah, kebetulan juga kan aku juga baru nikah nih, walaupun udah agak lama juga ya, udah hampir 5 bulan. Tentunya pengen tahu juga nih kayak gimana sih persiapan menikah di era yang kayak gini gitu. Apa ada perbedaan yang signifikan dengan syarat-syarat yang sebelumnya ada, atau mungkin ada hal-hal yang malah lebih mudah daripada sebelumnya gitu. Ya nggak, Bi? Iya. Nah ini kan kamu waktu itu nikahnya tuh pas sebelum pandemik banget ya. Nah, sebenarnya sih kalau pandeminya udah ada, cuman kebetulan nih di Indonesia belum ketahuan aja kalau ada yang positif. Cuman harusnya di dunia itu udah banyak yang positif, cuman di Indonesia aja yang belum gitu. Nah waktu itu kan belum ada ini ya, belum ada lockdown, PSBB atau apapun lah. Nah berarti eh, kamu itu bulan Februari kan ya? Betul, Februari. Nah berarti kan planning dari tahun sebelumnya ya? Planningnya itu dari bulan Agustus 2019. Terus, Jadi emang agak dadakan juga sih. Karena nggak, ya kita kita merencanakan untuk menikah, cuman nggak pernah merencanakan dari awal kita nikah tahun ini, bulan ini gitu, nggak ada. Jadi benar-benar pas habis lulus langsung ditodong deh sama orang tua. Ini udah lulus nih, kalian mau gimana gitu. Jadi ya udahlah, habis wisuda langsung lamaran, langsung nikah. Kok aku belum ditodong ya sama orang tua? Karena mungkin belum dikenalin calonmu. Sorry. Masuk lagi. Gitu. Gimana, Bi? Kalau kamu sendiri gimana? Sebenarnya plan kamu itu dari kapan sih mau nikah gitu? Atau emang udah dari habis lulus kuliah nih udah merencanakan kita nikah 2 tahun lagi atau gimana gitu? sebenarnya dulu pas kuliah udah ini sih, ya udah nentuin kalau kita misalnya lulus, terus soalnya kerja, nah kita mulai gitu apa, rencanain gimana gitu menikah gitu. Tapi udah Nah ada plan dari awal kalau emang mau nikah di tahun 2020 ini? enggak Nggak ada ya? enggak ada kan, kondisinya itu kalau lulus dan kalau udah dapat kerja, nah terus bagusnya si Vira duluan yang lulus kan. Hmm. Nah jadi kan Ya, salah dong, harusnya kamu duluan yang ini apa yang lulus, karena kamu sebagai calon kepala rumah tangga harusnya dapat kerja duluan. Gimana sih, Bi? nah itu kan Kenapa? Kenapa kamu malah lebih berpikir harusnya Vira duluan nih yang lulus gitu? enggak itu bukan bukan nyuruh oh kamu lulus yang lulus, enggak Enggak minta kayak maaf gitu. minta maaf saja Oh gitu. Terus gara-gara skripsinya agak-agak ini agak ribet agak lah. oh gitu. Terus gimana prosesnya sampai menemukan bulannya bulan Agustus nih gitu? Nah waktu itu kan eh apa udah lulus langsung ngelamar kerja Mm-mm. kan ke KRL. Nah pas ini udah kerja nih gimana gitu, kelanjutannya gimana gitu. Nah udah gitu kan kita malah jadi tegang gitu, kita udah malah jadi tegang, oh gimana ini udah lulus udah kerja udah, nah terus harus gimana sekarang gitu. Terus kan gimana caranya ngomong ke orang tua gitu, terus kita kan nggak tahu reaksinya nanti orang tua bakal gimana gitu kan. Tapi sebelumnya orang tua kalian masing-masing udah saling kenal. Maksudnya orang tuanya Vira udah tahu kamu, terus orang tua kamu juga udah tahu Vira gitu, sebelumnya udah menapaki proses itu belum? Udah sih soalnya kan kita kita itu bareng dari awal kuliah, Mm-mm. jadi ya sering lah misal dia ke rumah ke sini atau aku yang ke sana gitu main di sana, jadi ya Oh. udah dekat lah sama apa orang tua.
gitu. Terus gimana tuh pas habis mau ngobrolin ke orang tua? Reaksinya ternyata mereka biasa aja, nggak sesuai. Kan kamu tadinya udah tegang duluan nih mau Ya, ngomong. ya, Terus ya malah seneng gitu harusnya. Ya apalagi kan orang tua inginnya sebenarnya cepet-cepet. Ya, cuman kan kalau dari sisi aku gitu ya, mana bisa gitu misal eh, kita nikah tapi belum punya penghasilan atau ya masih gantung masih kuliah kan itu nggak bisa gitu. Mana bawa anak orang gitu kan, mau kamu bawa kemana? bawa kabur. Nikah Jadi, lari ya? ya soalnya masa mau Parah. kan nggak akan bisa dikasih makan hanya dengan apa dikasih makan cinta nggak bisa. Wih. Iya, benar-benar. Terus kalau habis pertemuan itu barulah dari orang tua kamu ngasih plan atau kalian yang nentuin sendiri mau nikahnya di tahun ini gitu. Kalau untuk itu sebenarnya waktu waktu itu kita pokoknya rencananya ya aku sama Vira itu pokoknya ya, kita keluarga kita temuin aja deh bulan bulan apa gitu untuk Oh, rembukan barak ya. Mm-mm. Nah, kebetulan waktu itu kita ketemu itu sekitar bulan Oktoberan lah. Nah dari situ ya orang tua sih yang apa nentuin tanggal berapa gitu bagusnya. Pakai itu gak? Kalau di Jawa gitu kan ada ngitung-ngitung hari tuh. Kalau di Sunda ada nggak sih kayak gitu-gitu? Ada juga sih, Ada ada, ya sebenarnya. cuman nggak ngerti. Tapi udah jarang dipakai ya kayaknya kalau di sini. Ya paling dipakai ya tetap dipakai sih, cuman nyarinya ya tetap harus Sabtu atau Minggu gitu. Kalau di sini Oh, oke oke. dulu itu awalnya eh, rencana itu katanya 16 Agustus. Nah setelah Mm-mm. ditelusuri kan 16 Agustus Pak Tito nggak jadi ya. Nanti sama dengan Pak Tito. Iya gitu? Iya, Kok kamu bisa tahu sih? Kamu nanya ke itu KUA? iya itu nemu nemu souvenir souvenir nikahannya Pak Tito ada di situ 16 Agustus. Wah sama, nggak jadilah. Jangan Terus nanti jadinya 17. akhirnya dicari aja tanggal yang ya lebih awal lah gitu. Biar biar lebih dulu dari Pak Tito gitu. Lebih bagus. Oh, yang lebih dulu belum tentu lebih bagus. Cuy. Gimana maksud Anda? Harusnya nggak apa-apa tuh kayak ke Mbak Sari bilang tuh biar nggak double date. Harusnya kamu lumayan kalau sama kayak Pak Tito. Loh, Fast life. kok aslinya hilang sih? Kasbi. Yo. Nah, lanjut nih. Mau lihat WA malah kepencet close. Harusnya kamu itu nggak apa-apa milih tanggal sama kayak Mbak Tito biar pas anniversary kalian ditraktir. Kan bisa double date tuh. Iya, kok nggak kepikiran ke situ ya? Nah, makanya kamu harus berpikir yang ke arah menguntungkan. Iya. Karena bilang gimana kalau diundur gitu. Biar Oh, janganlah. ya, susah lagi. Iya. Terus gimana nih? Kalau sekarang persiapannya kamu lagi di tahap apa nih? Kan biasanya kalau mau nikah tuh banyak yang harus disiapin, terutama kamu sama Vira kan beda daerah nih. Kamu di Cimahi, Viranya di Bandung. Nah, sekarang kamu udah sampai tahapan mana sih persiapannya? Sebenarnya kalau untuk apa ya kayak vendor gitu sebenarnya udah sih kayak hias untuk apa ya pakaian kayak gitu-gitu udah sih. Cuman yang masih ini itu kan masalah tempat gitu. Itu kan galau ya semua pengelola gedung gitu. Kalau masalah tempat karena apa mereka juga belum bisa nentuin gitu apa Boleh atau enggaknya apa boleh gitu-gitu atau ya? enggaknya gitu. Nah, mereka juga kayaknya gak mau tanggung jawab gitu kalau ada apa-apa gitu. Oke. Terus kalau buat dokumen-dokumen gitu-gitu udah mulai ngurus belum kan? Kurang lebih tinggal sebulan lagi ya? Ya, sebetulnya waktu itu tuh
inginnya di awal sih ya, biar masalah administrasi itu kan penting, tapi kadang lupa gitu. Padahal itu gitu yang paling pentingnya gitu. Kalau nggak ada itu kan mau ngapain? Nggak jadi nikah. Gitu. Iya, gitu nyewa Nggak pakai vendor. KUA dong. Nah iya gitu. Nah itu gimana? Udah mulai ngurus-ngurus ke KUA atau masih nyicil surat-surat yang diperluin? Nah surat-surat kebetulan hari ini beres sih tadi. Tinggal maksudnya ngurusin ke kawasannya sih. Kalau untuk surat. Kalau sekarang tuh kondisinya gimana kan? Kalau kemarin waktu masih benar-benar baru ada kasus corona terus statusnya lockdown kan di KUA sendiri dibatasin ya. Kalau nggak salah ada pembatasan layanan juga. Nah kalau sekarang udah balik normal lagi atau masih sama dibatasin juga, Bi? Paling kalau sekarang dibatasinya ini sih jam kerjanya. Oh, masih dibatasin ya berarti? Tapi kalau untuk yang ngurus-ngurus gitu dari RT ke kelurahan sampai ke KUA sih ya bisa gitu kalau untuk kondisi sekarang gitu ya, nggak kayak waktu itu. Karena sebenarnya ini mepet banget, sebulan lagi ya, udah deket gitu, tapi administrasi baru diurus-urus sekarang. Sebenarnya mepet sih. Tapi udah aman lah ya kalau berarti tinggal ke KUA-nya aja nih. Ya, kalau untuk administrasi tinggal KUA-nya sih. Oke, paling berarti nanti lanjut ngurus di KUA-nya Vira karena kan beda wilayah ya. Nah ya kemarin waktu itu kamu gimana, Ra? Kamu juga kan beda wilayah tuh. Nah, kalau aku kemarin itu awalnya, nah harus itu nih, kamu kan tadi ada masalah gedung ya. Yang pertama tuh harus nentuin dulu alamat nikahnya gimana gitu. Soalnya waktu ngurus pindah nikah itu harus kalian nyantumin lokasi akadnya ada di mana. Dan kebetulan waktu itu kan aku ngurus surat pindah nikahnya yang di Mas Arinya itu belum disesuaiin sama lokasi akadnya. Jadi masih pakai pindah nikah di KUA kecamatan rumahku gitu. Harusnya itu langsung ditulisin sekalian pindah nikahnya di mana. Soalnya kan walaupun lokasinya dekat ya, lokasi akadnya sama rumah aku dekat itu kan udah beda kecamatan tuh. Sementara KUA itu kan ngikutnya per kecamatan. Nah itu sih yang kemarin salahnya, tapi untungnya si penghulunya bisa bantuin waktu itu. Nah ribetnya itu mungkin yaitu kamu harus ngurus surat pindah nikah di KUA kamu. Nah habis itu kamu pastiin lagi lokasi akadnya itu ada masuk kecamatan mana. Kalau misalkan masuknya kecamatan yang beda sama rumahnya Vira atau KUA-nya Vira, berarti nanti si Vira juga harus ngurus pindah nikah juga. Harusnya sih kayak gitu. Cuman tiap daerah tuh bisa beda-beda gitu, Bi. Kalau aku kemarin kebetulan aja penghulunya enakan gitu ya. Jadi ya udah Mbak nggak usah ngurus pindah, ini biar saya aja nanti yang ngatur gitu. Cuman ya ada uang sakunya. Ya biasa itu. Ya kalau gitulah. gitu, soalnya kan sekarang kita tempat belum jelas nih. Nah kalau bisa sih ya harusnya ya misalnya KUA-nya ya paham lah gitu dengan kondisi sekarang, karena kita nggak bisa nentuin juga misal nanti di sini gitu. Soalnya kayak belum ini sih. Pasti. Iya sih. Pasti bikin deg-degan juga kalau kayak gitu, soalnya kemarin juga aku aja yang tempatnya udah booking aja tiba-tiba sempat ada masalah yang bikin vendor dekornya ngebatalin gitu. Jadi kita udah DP di hari Minggu ya. Tiba-tiba berapa minggu kemudian gitu ditelepon lagi tuh sama WO-nya. Kalau hari Sabtunya ada yang make dan makainya itu malam. Jadi kan kalau orang masang dekor itu kan biasanya minimal 12 jam ya. Itu jadi sisa waktunya tuh jadi cuman sekitar 8 jam aja. Nah itu vendor dekornya itu yang ngebatalin. Nah itu yang bikin kayak gitu aja aku udah pusing banget, gimana kalau nggak ada vendor yang mau gitu. Iya.
karena udah terlanjur booking di tempat itu, terus tiba-tiba ada kejadian itu. Nah, hal-hal kayak gitu sih sebenarnya wajar banget, pasti bakal kejadian lah di semua pernikahan siapapun gitu. Pasti ada hal-hal yang bikin deg-degan kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri udah nyiapin plan belum? Kira-kira misalkan nih gedungnya belum bisa atau orang pengelolanya itu belum bisa ngasih kepastian. Nah, kamu sendiri udah ada plan belum, Bi? Enaknya mau pindah atau gimana gitu? Nah, itu tuh sebenarnya dari waktu pertama ini ya ramai pandemi kita ya nyusun rencana juga gitu, plan B-nya gimana. Jadi ya kan ada plan A-nya ya acara biasa ya gitu, gedung gitu, undang-undang. Ya plan B-nya paling kita yang penting akad lah gitu, ada keluarga deket gitu. Berarti kalau misalkan dari pihak gedungnya belum ngasih kepastian, bakal memilih opsi yang plan B itu ya? Iya. Terus Kayaknya emang trennya sekarang kayak gitu sih, Ra. Kalau dilihat-lihat ya, yang nikah itu akhir-akhir ini sekarang dia di mana, kayak di villa atau di kafe, tapi hanya yang benar-benar keluarga inti aja yang datang gitu. Nah, itu kayaknya kalau kayak gitu lebih intimate nggak sih dengan keluarga gitu. Sebenarnya sisi positifnya kayak gitu sih, Bi, dan juga menurutku ngelihat kondisi kayak sekarang tuh jadi lebih aman juga. Maksudnya dari sisi kalian juga nggak ada rasa was-was gitu kan. Kalau ngadain resepsi itu kan pasti ada was-wasnya juga. Kamu ngadain resepsi, tamunya belum tahu juga beneran positif atau beneran negatif atau enggak dari COVID, terus juga belum tahu dia carrier atau bukan. Nah, menurutku dengan ngadain acara nikahan seperti yang kamu bilang kayak gitu, harusnya malah bukan hal yang aneh lagi gitu, malah jadi lumrah. Dan menurutku kalau dari yang aku lihat ya, aku sih sebenarnya lebih prefer nikah yang kayak gitu. Kalau misalkan memang dari sisi kedua belah pihak keluarga tuh setuju gitu, karena ya itu lebih aman juga dari sisi kesehatan juga lebih aman, terus yang kedua lebih hemat juga pastinya. Ya iya. Terus kalau kayak gitu kan, ya lebih ya kita keluarga aja gitu, terus ya positifnya lagi ya lebih hemat gitu. Karena sebenarnya nikah itu kan yang harus benar-benar dipikirin tuh bukan nikahnya, tapi setelah menikahnya itu yang lebih penting menurutku. Sekarang kita ngabisin uang untuk acara gitu, tapi pas setelah nikahnya susah. Besok makan apa gitu. Iya, besok makan apa. Nah gitu sih. Menurutku hal kayak gitu udah, kan kadang kita mau ngadain kayak gitu tuh mikirin omongan orang juga kan, karena pasti banyak lah orang-orang yang sibuk mengomentari keputusan orang lain, tapi menurutku mending kalau emang gedungnya emang benar-benar nggak bisa, ya udah abaikan aja pendapat orang, yang penting dari sisi kamunya juga tenang gitu. Nah, ini udah dapat itu nih, bisa saving berapa persen perhitungan antara kalau ada acara sama nggak ada acara. Sebenarnya yang bikin hematnya itu sih dari tempat ya, karena tempat kan kita kapasitasnya lebih kecil, terus catering juga kan itu lebih sedikit. Nah, lumayannya ya, bisa sekitar catering juga bisa ngurangin sekitar 30%-an lah gitu, dengan dibanding kita acara biasa gitu. Apalagi kalau misalkan di nyewa gedung gitu ya, nyewa gedung gitu kan pasti lebih mahal lah daripada nyewa villa atau nyewa kafe. Kalau kafe malah lebih aneh juga sih, mending nyewa villa gitu. Kalau nyewa villa gitu paling semalam berapa sih, nggak nyampe belasan juta, nggak, paling 1 juta 2 juta udah cukup. Terus cateringnya juga pasti udah berkurang banget tuh. Iya. Kalau ngomongin saving paling bisa lah ya lebih berkurang 50% sih kayaknya bisa.
Iya, karena kan kalau biasanya, apalagi kalau misalnya kayak di tempat makan gitu ya, atau di itu kan, kita nggak usah catering lagi ya. Apa? Mereka biasanya nggak bayar tempat karena Kayak makan mereka dibayar makan. nggak bayar sewa tempat, cuman kayak sewa itu aja, rate minimum pendapatan mereka per harinya. Kan Nah, kayak aku iya. kemarin tuh di kafe itu lumayan tuh tempatnya, jadi nggak terlalu mahal. Soalnya kan aku survei dulu nih, bandingin hotel dan yang lain-lain gitu. Itu antara hotel sama nyewa kafe aja bedanya udah bisa 10 jutaan lah buat tempatnya aja, belum catering ya. Ya, Gitu sih. Paling kalau misalkan ngomongin bisa hematnya gitu. Cuman ya menurutku nggak masalah juga sih kalau misalkan nikah nggak banyak yang diundang gitu. Yang penting kan keluarga inti aja gitu. cuma sih dari ya mungkin negatifnya paling ya kita kan ingin ada teman juga gitu. Nah paling jadi lebih sedih aja gitu Nah, iya gitu. kayak nggak bisa, maksudnya biasanya kan yang kita harapin datang itu jadi nggak bisa datang kayak gitu. Cuman ya emang ya mau gimana lagi, kayak emang kondisinya sekarang tuh lagi kayak gini gitu. Aku datang, Gora. Apa sih? Terus kalau dari yang udah kamu rencanain, Bi, kan kamu bilang udah mulai nyusun itu dari bulan Oktober November tahun kemarin ya. Ya. Kira-kira udah ada banyak nggak sih plan-plan yang udah kamu siapin tapi ternyata gara-gara COVID ini jadi batal gitu? Hmm, Kayak mungkin nih, kalau menurutku ya yang udah pasti batal tuh bulan madu. Kamu sebelumnya udah nyiapin belum kira-kira mau bulan madu atau gimana gitu? sebelumnya ya sih. Apa sih? Apanya yang iya? Ya kan tadinya eh, ingin apa? Ya sambil liburan ke Liburan lah ya. mana gitu. Hmm. Terus sih rencana awalnya kan waktu itu ingin ke Jogja lah gitu. Jalan-jalan gitu kan. Tapi Cuma kalau kayak gini kan nggak tahu ya. Belum bisa keluar kota gitu. bisa sih, cuman kamu harus punya surat itu, ada surat keterangan sehat sama rapid test itu. Udah ada kan di atas sih sebenarnya. Oh, cuman harus ini ya tes tes mandiri. Harus tes mandiri. Kalau temen aku sih kemarin dari Solo udah ada yang datang ke Bandung tuh. Terus temen aku yang kemarin terjebak nggak bisa pulang ke Jakarta juga minggu depan udah mulai balik lagi ke Jakarta gitu. Nah kalau yang kayak temenku yang ke Jakarta itu kan karena kerja ya, mereka harus ngisi form dulu di mana ya, webnya Jakarta gitu, ada formnya yang diajuin gitu. Jadi nanti nunggu persetujuan juga dari pihak adminnya pemerintahan di Jakarta. Atau kalau mau ya itu pakai kendaraan pribadi itu lebih aman sih. Iya sih. Oke. Kalau pakai kendaraan pribadi kan nggak, ya udah cuman berdua aja gitu. Cuman ya itu harus tahan banting. Nah, boleh tuh honeymoon ke Wuhan. Terus ada plan lain lagi nggak Bi yang udah kamu siapin tapi batal gitu? Kalau dari kita sih sebenarnya hanya ini doang. Paling yang asalnya acaranya mungkin kita ngundang siapa gitu. Terus yang pasti dibatalin itu kan jadi nggak ada upacara adat gitu kan. Oh ada kayak gitunya ya kalau di mana, di Jawa Barat juga? Biasanya habis akad itu ada upacara adat dulu. Ngapain Bi kalau di sana? Maksudnya upacara adatnya ngapain? Ada ritual apa gitu? Enggak sih, macam-macam sih, kayak ada apa yang tari gitu, tari jaipong atau seni Oh kayak gitu musik ya. apa gitu ya, bisa Tapi gitu. sekarang jadi batal ya, Sekarang kan udah emang pasti nggak akan bisa kayak gitu. karena dari penyelenggaranya juga paling masih belum bisa ya, atau Ya gimana? emang belum dibolehin sih Oh emang katanya. belum dibolehin. Mm.
Tapi kayak gini tuh ada untungnya juga sih. Karena di undangan itu kan biasanya suka ada ini apa yang orang gak tahu siapa gitu. Kalau misalnya rame yang ikut makan atau apa. Kalau di kita sebutannya si UHA atau UHA, Enggak, apa itu? unggal hajat aya. Artinya? Artinya itu dia di tiap hajat dia ada. Mau Oh, mau hajat siapa. oh gitu. Biasanya kalau orang yang kayak gitu itu bawa keluarganya, terus banyak, terus suka dibungkus bawa makanan. Lumayan lah, Lumayan. boleh lah. Di sana nggak ada ya kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada Kalau di upah. Jawa tuh malah yang lebih rempong menurutku malah sebelumnya. Sebelum akadnya itu kayak siraman, kayak gitu-gitu. Cuman sekarang udah nggak terlalu ada yang pakai gitu-gitu sih. Balik ke kepercayaan masing-masing aja. Jadi cuman ya udah pengajian aja gitu. Begitu ya. Tapi Mm-mm. jadinya lebih cepat sih. Paling akad mungkin hanya ya apa Ya sungkeman. biasanya tuh ada namanya apa sih, lupa pula aku. Habis akad ada kayak, aku lupa deh nama istilahnya apa. Itu lebih ribet lagi, kayak nginjek telur terus disiram apa-apa kayak gitu-gitu loh. Ya. Sebenarnya ada juga, cuman aku males ribet aja sih sebenarnya. Ya. Ada lagi Apa nggak, Bi, kira-kira yang nggak sesuai plan kamu selain apa tadi? selain ini Liburan ya, terus agenda tempat kegiatannya. ya terus tamunya jadi banyak Nah, yang kemarin itu kan dikurangi aku lah. sempet itu ya, sempet nge-DM kamu di IG terkait pembatasan tamu. Berarti sekarang kamu juga dibatasin juga? Harusnya sih Atau ya, gimana? karena kalau dari peraturan itu kan maksimal 30% ya dari Mm-mm. eh, kapasitas gedung gitu. Kalau misal Nah, gimana? ya apanya? Kalau misal apa? Kalau misal apa? Berarti kan kalau misalnya kapasitas gedung 1.500, 30% berarti sekitar 500 orangan. Mm-mm. Lumayan sih, kurang. Itu tuh sebenarnya peraturan kayak gitu tuh diterapin, misalkan nih kita tetap aja nih ngundang 1.000 orang gitu misalkan. Cuman yang masuk ke gedungnya tuh dulu, terus yang lainnya nanti harus nunggu. Kayak gitu atau emang ya udah yang diundang berarti emang benar-benar 30%-nya aja biar aman gitu. Oh, enggak, karena ada yang triknya gini, ada yang di kloter, misal dari jam segini sampai jam 9 misalnya sampai jam 11 itu berapa orang gitu. Dari jam 11 sampai jam 1 berapa orang, dari jam 1 sampai jam 3 itu berapa orang gitu. Jadi di Oh, undangannya itu ada tiga waktu gitu. ada 3 sesi gitu ya. Ya, ada yang Nah, kayak gitu. kalau dari kamu sendiri gimana plannya? Kalau misalkan jadi pakai gedung nih. Ya, gitu sih. Soalnya kemarin si apa pengelola gedungnya juga nyaraninnya gitu biar biar di dalamnya itu kan nggak kelihatan terlalu banyak orang gitu. Mm-mm. Kalau Jadi kelihatan, dibagi-bagi juga ya iya sesinya. gitu. Cari amannya sih. Gimana Bi perasaanmu menjelang 1 bulan akad? Kira-kira udah kerasa itu nggak? Apa kerasa apa? Deg-degan apa gimana gitu? Iya, Iya apa ya? ya kan kita nggak tahu misalnya setelah ini kayak gimana gitu. Nah mungkin kalau dari kamu gimana? Ra? Apanya? Ya setelah nikah itu apa sih yang apa yang aku apa maksudnya? Ya biar bisa kelihatan bayangan bayangan aku nanti setelah nikah itu kayak gimana gitu. Kalau aku bayangan setelah menikah itu apa ya? Jangan bayangan kamu kan udah kejadian. Iya ya. Ya, Maksudnya dulunya waktu belum nikahnya. ya. Yang pasti ya, yang aku pikiran pertama sebelum nikah itu yang harus aku siapin ketika udah habis nikah apa nih gitu. Yang pertama tempat tinggal nih. Ya.
Jadi waktu itu aku benar-benar udah bilang nih ke Mas Ari, kita mau ngapain, mau ngekos, ngontrak apa gimana. Nah, hal kayak gitu udah aku pikirin setelah lama aku udah mulai mikirin kayak gitu karena emang jaraknya nggak lama kan dari bulan September ke Februari kan nggak lama tuh jaraknya persiapannya. Nah, yang pertama aku pikirin pertama tuh itu tempat tinggal. Udah nih kita nemu kesepakatan tinggalnya di mana. Habis itu ya udah kita harus nyiapin uang yang nggak boleh dipakai sama sekali buat kan kita kebetulan mau ngontrak rumah nih berarti kita sebelum nikah itu udah nyiapin dananya buat bayar kontrakan itu. Jadi uang itu benar-benar nggak boleh dipakai buat acara nikahan, harus disimpan lah istilahnya. Berarti kamu Baru udah setelah apa? Ada apa? ya maksudnya Nah, ada waktu itu aku mikirin sendiri soalnya kan bingung ya. Posisi aku kan waktu itu lagi ngekos. Nah, kebetulan Mas Ari kan enak tuh tiap bulan nggak bayar kan. Iya. Nah, waktu itu aku mikir juga aku nikah di bulan Februari dan lumayan lama, bakal lama juga cutinya karena acara kan 2 kali tuh di Banyuwangi sama di Blitar. Aku waktu itu cuti hampir sebulan kan. Aku udah mikirin gimana enaknya biar aku nggak bayar kosan lagi. Ya udah kita ngambil keputusan buat mulai ngontrak bahkan sebelum kita nikah. Maksudnya udah nyewa kontrakan dulu biar ketika kita mau pulang barang-barangku aku simpen di kontrakan jadi depannya aku udah nggak bayar kos lagi gitu. Nah, yang pertama kali aku pikirin sih waktu itu karena sayang juga yang ngebuang uang waktu itu harga kosan hampir 1 juta juga. Jadi daripada apa bayar uang kosan 1 juta nggak ditempatin juga, akhirnya aku memutusin bulan Januari tuh udah nyewa kontrakan. Jadi sebelum pulang kita udah pindahin barang. Jadi kita habis nikah kita udah langsung masuk di kontrakannya. Nggak bingung lagi lah mau mikirin tinggal di mana gitu. Ya. Nah, yang kedua itu yang dipikirin terkait keberlangsungan hidup. Ya kita tahu lah ya orang habis pindah rumah pasti banyak banget yang dibutuhin. Kayak misalnya nih apa tempat tidur, terus lemari baju gitu kan kebanyakan kontrakan itu pasti kosong kan, nggak ada apa-apanya. Nah, Nah, hal itu kamu kayak gitu gimana yang udah mulai isinya? nah itu aku susun Bi. Jadi kita list dulu nih kebutuhannya. Jadi aku waktu itu sebelum jadi masih bulan-bulan Desember November itu selama vendor terus urusan administrasi nikah udah beres. Nah, habis itu aku nyusun kira-kira kebutuhan apa aja yang aku perluin. Jadi kita punya file Excel tersendiri buat ngelis barang-barang apa aja yang mau dibeli, terus nominalnya berapa rupiah. Nah, kayak gitu tuh kita list semuanya. Kayak misalkan kasur nih, kasur kita survei harga di pasaran berapa, terus lemari berapa, kayak gitu-gitu. Kita udah nyusun duluan di awal. Nah, ketemulah nominalnya sekian juta gitu. Kita balik lagi ke buat diskusi keperluan kita setelah menikah tuh ada sekian banyak loh gitu. Berapa sih uang yang harus kita saving kayak gitu. Nah, terus habis itu ya udah kita karena kita kan harus nyiapin uang juga ya buat nikahan. Jadi dibagi dulu lah uangnya sebagian buat nanti beli kasur dan kawan-kawan, sebagian lagi buat ngurusin nikahan. Cuman waktu itu kan nggak resiko juga ya kalau nggak punya dana darurat gitu ya istilahnya. Kan nggak tahu juga di tengah-tengah kita nikah ada kebutuhan apa gitu. Tiba-tiba ntar pas kayak kejadian waktu itu aku vendor dekorasinya batal gitu kan. Otomatis harus nyari vendor lagi kan. Nah, itu kan nggak tahu juga harganya lebih mahal atau lebih murah kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan nggak terduga ya. Hal itulah akhirnya kita mutusin ya udah kita nyicil barang itu yang benar-benar primer aja. Jadi waktu itu kita waktu pertama pindahan ya udah yang penting kita punya kasur dulu lah. Nah, iya. Jadi kita nggak peduli lah mau kasurnya di lantai atau gimana, yang penting kita punya kasur dulu. Jadi yang waktu itu yang hal pertama yang dibeli ya udah kasur. Barulah habis itu karena kita udah punya listnya, kita mulai belinya
satu persatu nyicil dulu. Nah Habis itu beli kasur baru mekanismenya gimana, Ra? apa? Kan gini nih, kan eh, kita harus nyipin uang untuk misal beli barang, tapi kan kita juga butuh untuk hidup sehari-hari gitu. Nah, kamu Nah, aturnya itu gimana? kalau aku ngaturnya itu yang pertama aku nentuin dulu yang prioritas tuh apa. Kalau aku ya sebagai orang yang lebih prefer sehari-harinya masak daripada beli, berarti kebutuhan pertamaku itu ya kulkas gitu. Jadi aku pertama beli kasur tuh. Kasur itu udah aku beli sebelum kita pulang ke Jawa gitu. Jadi ketika kita udah datang lagi ke Bandung, kasur udah ada, paling nggak udah ada kasur lah buat tidur. Nah, habis itu kita nyampe, kan uang kita baru ketahuan sisanya berapa tuh pas acara nikahan ya. Kita kan udah ngelis duluan tuh yang dibutuhin apa aja. Nah, habis itu kita mulai nge-range lah. Kira-kira kalau beli ini kita sebulan punya sisa uang berapa. Jadi kita tuh belinya bener-bener satu persatu, Bi. Pertama beli kulkas dulu nih, karena ya gimana, karena aku harus masak, nggak mungkin lah nggak punya kulkas, karena mau ditaruh mana sayur-sayurnya gitu kan, kalau Ya. beli tiap hari juga agak ribet ya, apalagi kerja juga. Jadi yang pertama dibeli itu kulkas, baru habis itu lihat lagi sisa uangnya ada berapa tuh, lihat sisa uang lagi, dilihat lagi prioritas barang yang mau dibeli apa, misalkan lemari gitu. Oh ya udah, berarti beli lemari dulu. Cuma sebenarnya waktu pas ngelis itu ngerasa kayak berat banget gitu. Banyak banget ternyata barang yang harus dibeli ketika kita udah nikah. Cuman waktu itu ya udah kita jalanin aja, dan untungnya hal-hal kayak gitu tuh pasti ada aja rezekinya gitu loh, Bi. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa nih kayaknya berat banget, banyak banget nih hal-hal yang harus disiapin setelah nikah gitu ya, barang-barang yang harus dibeli, yang penting kamu usahain aja, yang namanya rezeki itu pasti ada gitu. Kayak kemarin kita bingung lemari juga, untungnya ada temen-temennya Mas Ari yang ngasih kado lemari kayak gitu-gitu tuh pasti bakal ada kayak gitu. Nah, kalau untuk ngurutin prioritas barang apa yang harus disiapin tuh ya kayak gitu. Kamu harus nentuin dulu, kamu tuh pengennya hidupnya kayak gimana gitu. Misalkan kalau aku emang hobinya masak, ya udah aku berarti menghemat biaya biar nggak sering jajan di luar dengan aku masak sendiri kayak gitu. Jadi daripada uangnya buat beli jajan, mending buat beli kulkas kayak gitu. Terus hal yang aku lakukan setelahnya itu adalah pengelolaan uang. Nah, hal ini sebenarnya udah aku lakuin sebelum nikah sih. Jadi kita tuh dari awal mau nikah tuh udah diskusi enaknya nanti uang gimana, siapa yang megang kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu aku sepakat karena aku orangnya agak males ribet gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk Mas Arik aja yang megang uang gitu. Jadi dia yang selama ini ngelola uangnya sebenarnya. Cuman nggak boleh satu pihak aja yang memikirkan uang itu harus diapain. Jadi walaupun Mas Ari yang megang, kita harus sama-sama saling berpikir lah enaknya ngatur uangnya kayak gimana. Nah, kalau kita itu udah sepakat untuk budgeting tiap bulan, jadi untuk uang makan tuh ya udah kita maksimalkan di angka sekian gitu, nggak boleh lebih, jangan sampai lebih gitu. Nah, sisa uangnya untuk ditabung gitu. Karena kita kan kontrak ya, harus mikirin juga kontrakan tahun depan tuh kayak gimana, kita mau gimana, apakah mau tetap kontrak atau gimana. Nah, dana kayak gitu tuh harus disiapin di awal juga, jadi tabungannya tuh di yang bulan-bulan awal tuh difokusin untuk biaya kontrakan setelahnya. Nah, ketika udah ngumpul nih uang kontrakan untuk tahun depan, udah aman lah ya, paling nggak udah lega. Nah, itu uangnya disimpan di tabungan yang lain gitu, biar nggak keambil. Baru setelahnya ngatur plan lagi, kita mau nabung buat apa, misalkan buat anak gitu ya, buat nanti kalau kita punya anak, kan harus nabung juga tuh. Nah, barulah kita nyicil lagi nabung buat kebutuhan anak di depan, kayak gitu-gitu sih yang perlu diperhitungkan. Dan menurutku keterbukaan finansial antar pasangan tuh penting banget gitu loh. Dan bahkan harusnya dari sebelum nikah. Jadi kita tuh biar ekspektasi masing-masing
pasangan tuh tahu gitu. Jangan ntar kita ngira wah kayaknya uangnya Mas Arik banyak nih gitu. Tapi ntar pas tahu ternyata enggak juga gitu. Enggak Terus tahu kejadian enggak ini contoh ya maksudnya gitu. Kan misal kan kita nggak pernah tahu juga gitu loh tabungannya berapa kayak gitu. Nah mau dipakai apa, nah kayak gitu-gitu sebenarnya harus dipikirin mulai sekarang nih. Kamu plannya mau gimana? Nih uangnya mau diapain? Kita mau tinggal di mana? Hal-hal kayak gitu tuh harus dipikirin dari sebelum nikah sebenarnya. Biar Yes. ketika nikahnya tuh udah tenang gitu, mau ngejalaninnya gitu. Intinya berarti kita prioritasin dulu apa yang penting ya kan. Prioritisin yang penting tuh kalau aku mikirnya ya udahlah yang penting bisa tidur gitu. Ada kasur dulu aja udah tenang lah gitu. Ya, soalnya kan kita kalau masalah beli kulkas dulu baru kasur kan gimana gitu. Masa tidur di kulkas gitu kan. Iya, makanya waktu itu aku nggak langsung punya kulkas juga, yang penting bisa beli kasur dulu lah, baru udah apa udah ini kenapa sih komennya pada salah fokus ya? Baru pas udah sebulanan gitu udah, nah ini butuh kulkas nih buat nyimpen bahan makanan, baru habis itu mikirin lagi beli lemari, mikirin lagi buat beli meja kayak gitu. Jadi kamu rencana itu apa? Maksudnya ada keinginan untuk ingin punya rumah sendiri gitu, misal biar nggak harus kontrak-kontrak gitu. Kalau keinginan sih pasti ada sih Bi, soalnya juga gimana ya, kalau dipikir-pikir biaya buat ngontrak selama 1 tahun tuh juga apa, juga mahal juga gitu, tiap tahun harus ngeluarin uang berapa sekian puluh juta gitu kan. Apalagi rate di Bandung ini kontrakan ya minimal 15 juta lah, itu pun harus agak jauh ya dari kota gitu. Nah hal kayak gitu sebenarnya udah ada di rencana juga, pengen beli rumah, cuman ya udah diusahakan aja lah. Pasti ada plannya buat beli rumah gitu. Yes. Cuman ya gitulah. Harga rumah tidak bersahabat deh. Nah iya, kayaknya apa ya? Kayak misalnya ya seumuran kita itu kayaknya susah gitu kalau misalnya mikir gimana ya biar punya rumah sendiri gitu. Emang Pikir, susah sih, kan kita dari mungkin harus 5 atau 10 tahun kerja baru bisa. Maksudnya 5 atau 10 tahun lagi itu baru bisa mulai nyicil kalau pakai uang kita sendiri gitu ya. Nah gitu, beda lah kita dengan kondisi zaman dulu lah gitu ya, misalnya kayaknya setiap orang yang kerja itu punya rumah lah gitu. Karena harga rumah dulu masih itu masih normal lah, masih harga yang bersahabat, dan lokasi juga nentuin sih. Mungkin waktu orang tua aku tahu harga kontrakan rumah di sini berapa gitu ya, itu juga kaget juga, malah bilang nggak mending ngekos aja. Padahal harga kosan juga sama aja kalau dihitung-hitung per bulan, anggaplah 2 juta. Setahun juga 36 juta juga. Jadi sebenarnya apa kayak gitu tuh jadi beban juga sebenarnya. Cuma kalau balik ke desa sebenarnya 20 juta tuh udah bisa buat beli tanah kayaknya gitu, Bi. Iya. Jadi kalau emang plannya pengen nikah sih ya gitu, harus mungkin disiapin lah uangnya, paling nggak bisa nyicil beli tanahnya dulu gitu. Dan harus ada bayangan juga kamu mau tinggal di mana gitu rencananya. Kalau misalkan udah pasti nih mau tinggal di Bandung, ya udah berarti mulai observe aja dulu kira-kira harga rumah di Bandung tuh, harga tanah di Bandung tuh berapa kayak gitu. Kayaknya kalau di kota kejauhan sih. Harganya yang jauh ya. Iya, harganya kejauhan. Karena di kita paling yang murah-murah itu paling daerah kabupaten gitu. Iya, emang udah mepet-mepet Agak jauh dari kabupaten kota gitu lah. baru harganya masih masuk akal lah. Cuman Ya. kemarin tuh aku ngeliat harga rumah di sini sebenarnya udah mirip-mirip lah, di semua kota tuh kayaknya udah segitu-gitu harganya. Aku bandingin sama di Malang juga nggak beda jauh juga harganya. Dan kayaknya emang harus kalau udah
di daerah yang termasuk kota tuh emang udah rate-nya pasti tinggi-tinggi gitu. Beda nih kayak di Banyuwangi gitu. Di Banyuwangi kan masih belum kota-kota banget. Jadi masih itu. Masih terjangkau lah. Cuman ya kalau mau balik ke Banyuwangi mikir lagi mau kerja apa di sana gitu. Iya sih. Paling kalau di sini sih, ya yang paling yang paling ya harganya yang terjangkau itu paling kayak daerah kabupaten kayak Soreang gitu kan banyak perumahan baru ya. Iya banyak Cuma banget ya, aku kemarin lihat di jalan-jalan banyak yang masang spanduk-spanduk. itu lumayan harganya sekitar 390-an, 400-an. Cuman ya itu agak jauh dari kota aja. Yang sebenarnya nggak masalah juga sih. Karena kan kita tujuannya untuk tinggal ya, bukan untuk Iya, mendekat, untuk apa, sebenarnya yang mencari penting hiburan gitu. punya lah gitu ya. Iya, yang penting punya dulu aja. Toh nanti untuk kayak yang dibilang Mbak Tito tuh, kita nggak tahu juga beberapa tahun lagi kondisi daerah itu gimana. Soalnya kan Lah nggak ada suaranya, Ra. daerah yang sepi kecuali ada misalkan. Halo? Yuk. Lebih. Tadi putus. Yuk. Nah, kayak yang dibilang Pak Tito tuh sebenarnya ya udah nggak apa-apa kita jauh dari kota juga, soalnya kan kita nggak pernah tahu juga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh bakal kayak gimana. Soalnya agak nggak mungkin juga sebuah daerah itu bakalan tetap sepi gitu kan. Ngelihat ke perkembangan di Indonesia juga pasti kita nggak pernah tahu lah bakalnya di daerah itu bakal ramai atau enggak. Cuma kalau ngelihat kondisi di Indonesia yang jumlah penduduknya makin tahun makin nambah ya harusnya lama-kelamaan daerah itu bakal ramai juga dan harga tanahnya juga pasti nanti kalau misalkan kita jual dan pindah pasti untung-untung aja gitu. Ya sih sebenarnya apa aja sebagai invest juga ya. Sebagai investasi. Kan nggak akan turun juga lah gitu. Nggak akan kok, jadi emang harga properti tanah gitu-gitu tuh bakal susah banget turunnya. Makanya kalau kamu tahu orang-orang yang di desa itu lebih milihnya investasinya tuh beli tanah, beli sawah kayak gitu-gitu daripada investasi ke saham gitu-gitu ya. Kalau di desa tuh pasti kebanyakan orang-orangnya beli tanah kayak gitu-gitu. Soalnya nggak pernah untung emang, nggak pernah rugi emang. Gak pernah. Salah kebalik. Pasti untungnya kalau investasi di properti gitu-gitu. Nah ini kamu kan sekarang udah berapa bulan ya? Nikah udah sekitar 5 bulanan ya? Iya. Nah menurut kamu sesuai dengan apa yang kamu bayangin sebelum nikah atau misal ternyata susah ya? Ternyata apa gitu? Kalau sesuai bayangan sih kayaknya sesuai aja sih. Cuman kalau misalkan nih berdebat gitu-gitu, itu udah wajar lah ya. Dari dulu juga sebelum nikah juga kita udah sering berdebat. Cuman lebih enaknya tuh jadi nggak kabur-kaburan gitu. Kalau berantem ya udah langsung di situ berantem gitu. Nggak kalau dulu mau berantem ya udah paling akunya yang ngilang gitu kan di kosan nggak mau ditemuin gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa. Dan sebenarnya hal-hal kayak gitu udah harusnya dihilangin gitu ya. Karena udah tinggal serumah nih nggak mungkin lah ngambek-ngambek kan sampai disuruh tidur luar kan nggak mungkin juga. Terus kalau sesuai ekspektasi sejauh ini sesuai aja sih, belum, maksudnya mungkin karena masih pasangan baru dan belum masih berdua aja jadi belum begitu kerasa gitu problem-problem yang dihadapin. Ya. Paling yang sekarang itu cuman bosan aja di rumah aja terus nggak ada hiburan yang lain gitu. Mas Ari nggak menghibur? Oh, dia kalau menghibur malah bikin kesel soalnya. Ini mending dia diem aja lah. Oke, wah seru banget ya.
dari Rara dan Hasbi. Sorry nih agak di-cut ya Ra sama Hasbi. Udah sejam ya? Udah sejam. Takutnya udah nggak sabar pada pengen nanya gitu. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah sekarang teman-teman mungkin ada yang mau nanya lagi, mangga bisa langsung aja dibuka mute suaranya kalau mau nanya, mangga. Pipit tuh kayaknya yang udah mau nikah. Mungkin gitu. Ya gimana Pip? Mana nih Pipit? Live kayaknya. Malu dia. Kayak ada yang mau bertanya, mangga. Mana Mas Dika nanya tapi coba nulis di komen coba. Di chat. Apa katanya, Ra? Nggak ada pertanyaannya. Oh. Nggak, dia nyuruh Karobi nanya. Mau nikah lagi. Gitu. Parah banget. Udah sempat survei di daerah Cimahi belum, Bi? Berapa, Bi? Cimahi rumah? Masih ada kok 350 jutaan. Iya, di Cimahi masih ada sih yang masih ada. Harga-harga segitu. Sekitar 400. Di sebelah mana itu? Daerah mana? Daerah Parompong. Oh, di atas ya? Ke atas. Aku kemarin ke Cimahi loh. Oh iya, kok nggak mampir? Ra? Jauh banget, gila. Aku mikir kok KL berani ya pulang sendirian gitu. Oh, kan seru. Bandung Cimahi mah deket lah, batasnya aja nggak ketahuan emang. Iya sih, emang tiba-tiba loh ini udah Cimahi gitu. Nah ada pertanyaan nih dari Acep, nabung buat rumah dari umur berapa ya katanya? Gimana Ra? Idealnya? Harusnya tuh dari SMP. beneran. Kalau soalnya gini loh, harga rumah tuh nggak pernah turun. Ini fakta ya, ini fakta. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya dari umur berapapun mulai nabung rumah tuh nggak ada salahnya juga. Cuman kadang kan, cuman kan ya kita masih SMP tahu apa gitu kan. Mana kepikiran buat beli rumah gitu. Nah, cuman ketika kita udah misalkan udah bisa berpenghasilan sendiri gitu, nggak ada salahnya juga kita mulai mikirin buat beli rumah, nggak usah nunggu-nunggu nanti. Nah, balik lagi nih kayak yang diceritain Mbak Tito, aku agak salut juga sih sama Yunus. Nah, Yunus tuh masih umur berapa sekarang? Masih 22, 21, tapi dia udah mampu beli tanah. Nah, hal kayak gitu tuh bikin aku salut banget gitu. Dulu paling aku umur 20-an kepikiran gimana sih caranya lulus kuliah dengan cepat gitu. Cuman kepikiran itu doang. Sebenarnya kalau ditanya idealnya mulai kapan, secepat mungkin ketika kamu udah punya penghasilan sendiri. Sebenarnya. Gitu. Kalau menurut kamu ada tips and triknya nggak Ra untuk nabung beli rumah? Kira-kira harus berapa persen dari penghasilan mulai nabungnya gitu idealnya? Sebenarnya kalau idealnya itu ngelihat dari sisa uang aja sih. Maksudnya kan kita harus memprioritaskan dulu nih kebutuhan sehari-hari kita seberapa. Cuman sebisa mungkin kebutuhan sehari-hari itu harus dibudget juga, harus dibatasin juga. Jangan sampai lebih. Misalkan pendapatan kita per bulannya 5 juta gitu. Ya udah kalau bisa maksimal kebutuhan buat biaya tempat tinggal, misalnya ngekos terus makan kalau bisa di angka 3 juta tuh udah maksimal gitu. Karena ya gitu kita harus menghadapi realita bahwa harga rumah tuh nggak akan pernah turun gitu. Jadi kalau misalkan wah kalau cuma segitu pasti nggak bisa hura-hura, ya emang. Ketika kamu menikah nanti kamu bakal menghadapi realita bahwa untuk mengeluarkan uang buat beli jajan aja itu pasti udah, kalau aku sendiri ya, aku pasti udah kepikiran banget tuh kalau aku lagi nggak enak badan atau gimana, ngeluarin uang itu buat beli makan di luar tuh pasti kepikiran banget kayak wah sayang banget nih uangnya, mending buat beli sayur bisa buat makan 2 hari gitu kan. Kayak gitu. Kalau berapa persennya ya tinggal ngeliat sisa aja buat kebutuhan sehari-hari berapa, terus buat bayar kos atau bayar kontrakan berapa. Nah, mungkin sisanya itu bisa dimaksimalin buat beli rumah. Kalau misalkan ada plan buat nikah ya berarti harus dibagi 2 lah.
harus dibagi rata antara biaya buat nikahan nanti sama biaya buat beli rumah gitu. Cuman ya itu balik lagi harus nentuin lagi lah kira-kira yang kamu paling butuhin di waktu dekat itu apa gitu. Paling nggak itu dulu yang harus ditutupin untuk tabungannya gitu. Oke, nentuin prioritas berarti yang utama ya. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, ini ada saran nih dari Pak Tito. Sebenarnya rumah bisa ditunda tapi bisa ditukar investasi lain. Investasi apa nih Kang yang cocok sebenarnya buat anak muda lah ya? Kira-kira apa nih Kang? Suaranya kayak robot, Pak. Dari tadi kayak gitu tau. Oh gitu. Lagi malu-malu Pak Tito hari ini. Halo. SBN, SBR. Coba gitu nanti mungkin kedepankan security sih kayaknya. Gitu. Tapi kalau memang pakai blotter Oke. Ya, begitu. Oke, kurang lebih tadi ada yang ditangkap mungkin di emas ya, di SBN, kemudian reksadana juga mungkin bisa dimulai ya, karena reksadana, Rara ya udah nyoba reksadana ya, Ra? Udah, SBN juga udah. Yang rugi juga udah. Karena COVID. Okay. Betul. Jadi itu yang aku bilang tadi, kita harus prioritasin dulu pengeluaran kita tuh buat apa gitu. Baru kita bisa nyisihin ke tabungan yang lain. Kalau misalkan prioritas kita memprioritaskan ya udah nggak apa-apa ngontrak tapi pendidikan anak aman ya udah berarti harus diprioritasin buat nabung buat anak nanti gitu.
Dan hati-hati juga milih investasi ya. Tuh, karena kalau jangka panjang itu biasanya emang resikonya tinggi, dan kalau ada kejadian-kejadian tak terduga kayak COVID gini, udah pasti bakal turun banget harga sahamnya. Bisa kemarin juga karena dari orang tua juga pernah ikut investasi yang kemudian dialihin ke aku kan, itu lumayan sakit juga sih turunnya, lumayan banyak 30%, itu agak menangis juga sekarang. Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh cocok banget nih buat beli saham karena harganya lagi turun kan. Gitu nih. Oke. Cuman harus hati-hati. Cuman kalau misalkan masih baru tuh pilih yang resiko rendah dulu aja. Persennya nggak terlalu banyak lah ya, biayanya kenaikannya nggak terlalu banyak lah, yang didapetin nggak terlalu banyak, mungkin maksimal di angka 5% gitu per tahunnya. Cuman ya untuk belajar dulu itu nggak apa-apa, coba aja dulu. Yang penting mulai aja dulu dan harus konsisten sih. Gitu. Kalau untuk pemula biasanya apa punya ini nggak? Mungkin teman-teman mau investasi awal, kira-kira yang cukup aman buat teman-teman, kira-kira apa tuh? Kayaknya emas deh, cuman kalau emas sekarang lagi nggak bagus juga. Naik. Ya, lagi tinggi banget. Itu lumayan banget nilainya. Jadi rasanya ingin jual emas aja. Betul. Tapi kok sayang, jadi Allah disimpan aja. Paling coba cari-cari aja sih reksadana, itu menurutku paling aman sih buat investasi. Untuk pemula ya, coba aja dulu reksadana, tapi harus nyari-nyari dulu nih, lihat portofolionya gimana, per tahunnya kayak gimana, dia naik turunnya kira-kira stabil atau enggak gitu. Tuh, terus kalau kata Mas Ari itu ada reksadana pasar uang, karena walaupun dia pergerakannya lambat, tapi dia susah turunnya. Kalau pasar uang beda, kalau kayak investasi yang saham gitu-gitu, yang equity gitu itu, kalau ada kondisi COVID, terus ada pemilu, itu pasti turun banget. Kalau pasar uang tuh susah turunnya, tapi pergerakannya dikit lah, maksudnya naiknya tuh pelan-pelan, cuman susah turunnya. Tuh kata Pak Tito juga ada investasi skill, nah itu bener banget. Wah, iya. Betul. Skill jadi istri yang baik gitu ya, Ra? Skill apapun lah. Skill apapun. Karena kalaupun kita hobi-hobi masak, kita tahu bisa jualan juga kan, menguntungkan ya. Melatih skill-skill yang tidak terduga sebelumnya. Betul. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi mungkin? Mungkin ini agak sedikit geser juga ke finansial juga, menarik juga untuk kedepannya. Mungkin teman-teman mulai merencanakan finansialnya ke depan, mulai belajar investasi, nabung, atau mungkin tentang pernikahan juga tadi, atau teman-teman mungkin ada yang mau nikah juga selain Hasbi dan Vira di waktu dekat ini, mungkin mau minta tips-tipsnya, mangga. Yunus. Gimana Nus? Calonnya udah ada belum? Barusannya ngomong apa? Katanya mau nikah tahun ini, Nus. Kata siapa? Kataku. Salah berarti. Tuh kan, bener. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada mungkin saya mau sedikit rangkum aja ya apa yang udah disampaikan sama Rara, Hasbi, dan juga Pak Tito. Intinya mungkin di pernikahan yang harus utamanya adalah akadnya sih sebenarnya gitu ya, dibanding resepsi, terutama di kondisi pandemi kayak gini. Diutamakan juga pengurusan administrasinya seperti apa gitu. Tapi kalau teman-teman yang keluarga, dari sisi keluarganya juga bisa dikasih pengertian, ternyata kalau pernikahannya private itu lebih banyak untungnya lah gitu. Kita bisa lebih banyak nabung untuk persiapan setelah nikah gitu, karena ternyata setelah nikah banyak hal yang harus disiapkan, banyak biaya yang harus keluar lah, intinya itu gitu. Mulai dari tempat tinggal, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu kemudian juga harus mulai menentukan prioritas terkait dana ya. Kondisi sekarang mulai
bikin financial planning lah gitu. Mungkin tadi bisa mulai investasi juga, bagi-bagi persenan penghasilan gitu, misalnya berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen untuk investasi, berapa persen juga mungkin untuk sedekah gitu ya, mungkin tadi kata Kang Iwa investasi akhirat gitu. Ini itu juga harus mulai difikirkan. Kalau mau sharing lebih dalam mungkin nanti bisa japri aja ke Pak Tito, ke Rara, ataupun ke Hasbi. Nah, untuk besok juga kita ada pembicara juga, udah ada yang siap, ada Anita sama Anggi. Mana nih Anita sama Anggi? Boleh di-spoil dikit mungkin besok mau cerita tentang apa? Mana Anita sama Mana nih? Anggi, Anita. Halo, Halo, oke, boleh spoil dikit mungkin besok bakal sharing tentang apa nih? besok rencananya mau nyeritain dikit pandangan dari sisi Anggi sebagai yang pernah jadi UX researcher sama aku sebagai sistem analis gitu. Perbandingannya aja gitu. Oke, perbandingan dan mungkin benang merahnya ya. Seperti apa oke, antara UX researcher dan analis. Cukup menarik juga ya, nggak kalah menarik dengan apa yang sudah di-share sama Rara dan Hasbi hari ini. Besok mungkin di siang ya, Nit, atau di sore juga. Terakhir dikasih tahu 3:30 juga sih. 3:30 juga, oke. Kalau sore juga biar mungkin agak lebih santai teman-teman yang lain. Jadi buat besok bisa join di link yang sama, di jam yang sama juga untuk dengar sharing dari Anita dan Anggi terkait analis dan juga UX researcher. Oke, untuk radio show sore ini sudah cukup. Terima kasih Rara, Hasbi, dan juga tadi Pak Tito atas sharingnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita juga sehat semua di kondisi pandemi ini. Ingat, masih belum aman gitu ya, jadi masih harus hati-hati juga, jaga protokol kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Yuk, makasih. Sore.